lalu kalau tidak salah adalah teman seangkatan saya. Dan sekarang dipakai Tuhan dan anaknya Yesus. Hamba Tuhan juga itu Saudara Davis akan melayani kita dalam firman Tuhan pagi. Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih Kristus Yesus. Sekali lagi saya perkenalkan nama saya Davis. Katanya nama saya ya. Kalau masih berlaku slogan di sini. Ya, nama saya Davis dan kiranya bersama-sama kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Saya juga sebelumnya mengucapkan dulu Happy Mother's Day untuk semua yang ada di sini. Ya, ini kali pertama saya mengalami Mother's Day di rayain. Nah, untuk merayakan Mother's Day ini saya memberikan topik khotbah hari ini intergenerational faith. Ya, intergenerational faith atau saya katakan faith responsibility, tanggung jawab dari iman. Karena meneruskan seri Bapak membahas tentang iman, maka dari itu saya mau melanjutkan. Kalau kita sudah belajar how to take action, how to put our faith, hari ini kita mau melihat ternyata faith juga punya responsibility, faith juga punya tanggung jawab. Maka dari itu saya berikan judul intergenerational faith. Ini keluarga yang saya lihat di sini. Jadi hari ini kita akan bicara tentang keluarga, tentang women, terutama tentang women karena ini Mother's Day. Kita mau melihat pentingnya keluarga dalam Alkitab, atau kita melihat pentingnya bahkan women in the Bible. Karena kita akan belajar bahwa seseorang tidak lepas dari yang namanya pengaruh keluarga. Saya ingat tuh minggu lalu pas saya datang ke sini ada Kak Brian gitu, anak. Juga ada yang kesaksian banyak juga. Saya masih ingat satu dua kalimat yang kira-kira Kak Brian mungkin. Keluarga kami faith ini warisan turun-temurun, legacy gitu ya, warisan dari turun-temurun. Dan makanya saya taruh keluarga Bapak Gembala di situ karena saya yakin keluarga ini juga melakukan faith yang turun-temurun. Keluarga ini bisa menjadi contoh untuk kita semua, untuk kita belajar hari ini. Next. Nah, woman in the Bible. Sedikit tentang woman in the Bible. Kenapa mau bahas ini? Karena kalau saudara perhatikan wanita dalam Alkitab itu agak marginalized. Kita bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata ini kalau dimengerti dalam konteks aslinya akan terjadi tinggi depan dan bantu. And steadfast reliability is a foundation for what is hoped, a proving testing of invisible realities. Jadi iman bukan cuma positive thinking, iman bukan optimisme, iman bukan percaya buta. Oh udahlah yang penting iman. Gak seperti itu. Iman itu trusting ke Tuhan. Iman itu trusting kepada siapa kita taruh trust. Kenapa kita faith ke Tuhan? Karena kita tahu Tuhan itu jauh sendiri. Karena setiap orang memiliki pandangan masing-masing tentang Tuhan. Karena kita yakin dengan trustworthiness-nya Tuhan, trustworthiness-nya Jesus. Maka itu kita faith in Jesus. Maka itu kita faith in God. Maka dari itu kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ini dasar, baru selebihnya ayat 3 sampai 38 kita melihat orang-orang yang dicatat di Hall of Fame of Faith ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak melepas kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat Keluaran 1 ayat 2, kita mau notice sesuatu. God seems silent. Pembantaian orang Ibrani di mana-mana, orang-orang dibunuh di mana-mana. Gak mungkin yang berdoa cuma Jokowi, pasti semua bangsa Israel berdoa. God seems silent. Orang-orang dibunuh, Tuhan kemana? Di mana Tuhan? Tapi Jokowi di sini kita lihat, maka dia tetap kokoh pemuda iman. Coba next. Iman dan apapun yang kita melihat mujizat dalam kehidupan kita itu sangat banyak. Tetapi itu hanyalah sign di balik siapa yang sedang bekerja. Maka
Maka dari itu kenapa saya bilang tadi, iman selalu fokus, kata iman dalam Alkitab selalu fokus kepada yang bekerja di balik iman, bukan kepada apa yang terjadi. Saya contoh kasih pelang hospital gitu ya. Andai kata saya sakit, saudara-saudara Bapak Ibu, saya sakit, saya mau ke hospital, saya mau ke rumah sakit. Terus kalau saya berdiri di pelang ini, apakah saya sembuh? Tidak, karena pelang ini cuma tanda bahwa ada hospital yang benar di suatu tempat daerah itu. Pelang ini cuma sign, ada Tuhan, ada hospital di daerah itu. Yang terjadi dalam kehidupan kita, saya sudah menyaksikan, mendengar banyak saksian di sini, miracle, sign and wonder. Itu sign ada Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Dan di situ kita harus meletakkan iman kita. Bukan hanya kepada miracle, sign and wonder, tapi kepada Tuhan yang mampu melakukan miracle, sign and wonder. Dan inilah iman yang besar dan yang benar. Jadi kalau saya katakan di sini, iman itu tidak perlu hanya besar, bukan hanya iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Saya mempermudah, saya akan demikian. Iman yang besar mampu memindahkan gunung, amin. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya meskipun gunung itu tidak benar. Kita melihat banyak sekali contoh dalam Alkitab. Bahkan Ibrani 11, kalau kita melihat keren ya kayaknya Hall of Fame of Heroes of Faith. Kita baca bersama-sama ayat 39-40. Kita melihat dari Ibrani 11 dari ayat 1 sampai 35, orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kapasitas. Dan kita melihat contoh orang-orang yang terus menaruh imannya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Tapi kita lihat ayat 39 dan 40. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Heroes of Faith, Hall of Faith. Di penghujung Ibrani 11 kita melihat, dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dan Ibrani 11 ayat 1-40 ini mau kasih tunjuk kalau kita lihat steadfast reliability, trusting in God meskipun realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu iman yang benar, iman yang perlu kita berikan kepada orang lain. Kita lihat ayat 40, telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, dan tanpa kita mereka tidak sampai dapat kepada kesempurnaan. Penulis Ibrani 11 ini mau tunjukin ini loh orang-orang yang dulu menjadi heroes of faith, terus diurunin dari generasi ke generasi. Dan kita memperoleh warisan itu. Kita memperoleh warisan iman yang sama. Dan sudah menjadi tugas kita untuk kita meneruskannya kepada orang-orang berikutnya. Baik bagi orang tua rohani, guru sekolah minggu, juga termasuk orang tua rohani kalau menurut saya. Boleh next. Tadi coba. Untuk melanjutkannya sedikit sebelum kita mau melihat dulu terakhir ada satu perintah tegas dalam Alkitab. Di sini kita bisa belajar dari saya bilang tradisi Yahudi ya. Karena mereka sangat getol dalam menjaga firman Allah. Kita lanjut next. Kita mau melihat ada perintah tegas. Kalau saya bilang Shema, ini adalah doa. Shema itu yang ayat 4-5. Ini adalah doa yang sekarang masih dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka nyanyiin setiap pagi sama setiap morning and evening prayer. Saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Familiar ya? Ini yang Yesus kutip di Matius 22 ayat 37 dan 40, Markus 12. Ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus apa yang paling penting dalam hukum Taurat, Yesus jawab, ini dikutip dari sini. Tapi kalau kita stop sampai di sini kita kehilangan perintah selanjutnya dari Tuhan. Ayat 67. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya ulang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Singkatnya, ajarin kepada anak-anakmu kapanpun kita bisa. Next. Dan kalau kita melihat tradisi budaya Yahudi sangat mengerikan kalau menurut saya ya. Ketika seorang anak dilihat sudah bisa bicara, orang tua harus mengajarkan mereka untuk ngomong yang keluar dari mulut mereka adalah ayat dari Taurat, kitab Taurat 5 kitab pertama. Harus mereka belajar ngomongin ayat-ayat Taurat. Kalau udah umur 3, mereka belajar tradisi, cara berpakaian. Kalau kita lihat orang Yahudi kan punya cara berpakaiannya ya. Terus doa, bagaimana cara mereka doa makan, terus grace prayer, dan mereka punya banyak prayer. Salah satunya Shema tadi, dan itu mereka juga harus belajar untuk menyanyikan itu. Lalu umur 6-9 tergantung usianya, mereka belajar untuk mempraktekkan hukum Taurat. Dan umur 9-12 mereka sudah diharuskan mengerti hukum Taurat. Hukum Taurat ini saya nggak cuma ngomong tentang 10 hukum Taurat, karena kalau kita melihat dari hukum Taurat dari Kejadian sampai Ulangan, orang Israel menjabarkannya menjadi 613 hukum, dan itu harus diturutin dan ditaatin. Makanya kalau menurut saya ini keren banget, umur 12 tahun harus hafal 613 dan harus diajarin untuk melakukan. Maka dari itu ini suatu kata populer yang saya suka, faith seeking understanding. Jadi kita berkata iman, trusting kepada God. Kenapa harus kepada God? Kenapa harus kepada Yesus? Dan itu adalah sesuatu yang harus kita understand very well, supaya kita dapat mengajarkannya kepada orang-orang lain, dapat mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Kalau kita sendiri tidak mengerti, bagaimana kita sendiri mau mengajarkan? Maka dari itu tanggung jawab kita sebagai orang yang punya faith tidak boleh lepas. Karena sekali lagi faith, orang beriman itu sifatnya komunal. Sehingga penting sekali untuk kita mengerti apa yang kita percayai, bukan sekedar optimisme belaka, bukan sekedar positif belaka, tapi kita mengerti apa yang kita percayai, sehingga kita dapat membagikannya kepada orang lain, sehingga kita juga dapat setiap hari-hari kita dapat menikmatinya, kita dapat mengerti apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kita, kita dapat menghargainya lebih lagi, dan kita tetap dapat bersyukur meskipun sesuatu yang kita doakan dengan saya interaksi ya. Di buku ini ada satu karakter utama yang diceritakan dari awal sampai akhir, Musa. Kita semua tahu bagaimana Tuhan memakai Musa untuk menjadi alatnya dalam menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebelum orang yang sangat hebat ini melakukan tugasnya, ada masanya Musa ini tidak berdaya. Ada masanya Musa ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dan Alkitab menekankan ada satu sosok, ada 5 sosok sebenarnya, tapi satu yang paling sentral dalam membentuk iman dari Musa. Coba kalau saya tanya di sini, siapa yang tahu ayah ibu dari Musa? Nama ayah ibu dari Musa? Oke, di masing-masing aja. Ayah ibu dari Musa adalah Amram dan Yokebed. Nama yang mungkin familiar, mungkin enggak. Dan ini yang mau kita lihat, karena mereka sebenarnya jarang dibahas, tapi sebenarnya dia punya peranan penting banget untuk seorang Musa, sampai Musa bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Next. Nah, masih ingat mungkin bapak-bapak ibu-ibu, Musa ini saya analogiin untuk mempermudah sebagai kalau di Indonesia Presiden Soekarno. Ini analogi sederhana. Kenapa? Karena sebagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, Soekarno juga menjadi tokoh
figur bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Maka dari itu kita mau melihat penting, makanya kenapa kalau kita lihat kenapa Musa sangat dihormati dalam sejarah bangsa Israel. Tapi sekali lagi kita melihat sebelum sosok Musa ini menjadi sukses, menjadi alat yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau baca, kita buka kitab kita di Keluaran 2. Ya, kita baca lagi. Kalau terlalu kecil boleh kita baca bersama-sama di kita masing-masing. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara boleh baca ayat ini. Musa lahir dan Musa mati. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan garam, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kata anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang imam penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukan lagi bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara, kalau kita merenungkan kitab-kitab ini suatu kejadian yang menurut saya luar biasa. Bukan luar biasa, sebenarnya banyak bahasa lain yang agak negatif untuk menggambarkan situasi seperti ini. Karena bayangin aja, maksudnya pada waktu itu bangsa Israel lagi ditindas. Kalau kita ingat kisahnya di Keluaran 1, kita bisa melihat bahwa anak-anak Ibrani, bayi di bawah 2 tahun itu dibunuh, ditenggelamin di sungai. Yokebed setelah melahirkan Musa, dia dengan imannya, kita melihat kenapa saya nggak ngarang dengan imannya, nanti kita akan lihat. Dengan imannya menaruh Musa di sungai di mana anak-anak ditenggelamkan. Dia ngapungin Musa di sungai di mana anak-anak lain dibunuh. Kita tahu ceritanya setelah kita baca ini, kita udah baca ceritanya sedikit, maka kita melihat Tuhan memberi reward kepada iman. Kenapa saya berani katakan iman? Karena itu dicatat. Kalau next tadi, jadi next. Nama Yokebed masuk ke Hall of Fame-nya Heroes of Faith di Ibrani 11. Jadi kita buka Ibrani 11. Nama Yokebed gak disebut nama secara langsung, bintang orang tua Musa. Ditaruh di Ibrani 11 ayat 23-27 sebagai seorang yang berperan penting dalam pembentukan kehidupan Musa. Saya akan bacakan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Di sini kita bisa melihat adanya waktu ketika Yokebed mengajari Musa,
adanya waktu ketika Yokebed menjadi inang penyusunya Musa. Dan di waktu tersebut, di waktu yang ada, Yokebed mempercayai iman yang sudah dia terima, yang sudah ia dapat dari leluhurnya, iman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ia mengajarkannya dan ia menurunkannya kepada Musa, sehingga meskipun Musa dilatih di Universitas Mesir, meskipun Musa hidup dalam pengaruh lingkungan Mesir, ia tetap sadar akan identitasnya. Ia tetap sadar akan siapa Allahnya. Ia tetap sadar siapa yang menjadi Tuhan. Sehingga ketika Allah memanggilnya dengan tidak ragu, sehingga ketika ia melihat bangsanya dijajah, ia juga tidak ragu untuk mengambil tindakan. Dan kita juga melihat cerita ini bahwa coba next lagi, kita juga punya kesempatan yang sama, kesempatan yang membawa pengaruh untuk generasi selanjutnya. Dan ketika saya mengatakan hal ini, saya tidak memaksa, bukan tidak memaksa ya, karena nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya Alkitab dengan tegas memberikan kita perintah untuk hal seperti ini. Dan maka dari itu penting kalau kita melihat sepanjang seluruh Alkitab, sebenarnya Alkitab ini berbicara tentang intergenerational faith. Dari ujung sampai ujung Alkitab berbicara tentang intergenerational faith. Jadi sangat tidak boleh, sangat tidak lazim kalau kita sebagai orang yang beriman tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sangat tidak baik kalau kita sebagai orang yang beriman kita cuma memakainya untuk pribadi. Kita cuma beriman kepada Tuhan hanya untuk kita pribadi. Sangat tidak boleh. Karena Alkitab, saudara boleh baca Kejadian sampai Wahyu, sifatnya komunal. Gak bersifat individu, tapi sifatnya komunal, sifatnya community selalu. Maka dari itu kita mau melihat bersama-sama. Kalau di sini dari tadi kita ngomongin faith dari Yokebed, faith dari Musa, atau mungkin Bapak Gembala sudah berbicara tentang faith. Permasalahannya adalah banyak orang akhir-akhir ini, mungkin saudara sadar, saudara tidak sadar, atau melihat di mana-mana, menyalahgunakan kata faith. Coba next. Kalau andai kata ada orang bertanya kepada saudara, bayangkan dulu bersama saya 5 detik. Tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada saudara, iman itu apa sih? What is faith? Kira-kira teman-teman jawab, teman. Kira Bapak Ibu Saudara jawab apa? Apa yang ada di benak saudara, Bapak Ibu Saudara untuk memberi jawaban kepada orang lain kalau ketika ditanya, what is faith? Gak usah menjawab, jawab sendiri aja, simpan baik-baik. Jadi refleksi pribadi. Terkadang banyak orang menyalahgunakan kata faith ini sehingga cuma jadi alat transaksional, sehingga cuma jadi medium untuk kita memakai kuasa Tuhan, seolah-olah faith cuma sekedar itu, padahal faith lebih dari itu. Seolah-olah kita beriman kepada iman, bukan kepada Tuhan. Maka dari itu saya mengatakan banyak orang di luar sana yang menyalahgunakan kata faith ini, sehingga saya pun agak sedih gitu ya. Tapi saya bersyukur saya 2 minggu, ini minggu ketiga kesini, 2 minggu kesini saya melihat Bapak Gembala gencar banget gitu ya, masih tahu tentang apa itu faith. Cuman masalahnya di luar sana nggak banyak orang-orang seberuntung Bapak Ibu Saudara yang gembalanya ngajar terus tentang faith. Jadi maka dari itu penting untuk kita melihat sedikit tentang, saya memberikan sedikit gambaran atau pandangan lain tentang faith, sehingga bersama-sama kita kalau ditanya orang kita bisa jawab gitu ya. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, Ibrani Emunah, Yunani Pistis, bukan yang tahu, kata faith ini gak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dalam bahasa Yunani Pistis itu langsung berarti trusting ke siapa gitu kan, selalu ada objeknya. Atau dalam kata Emunah pun trustworthiness, reliability, steadfast. Maka dari itu kalau orang Yahudi melihat Ibrani 9:1, boleh next?